Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Aditya dengan NIM 051001180090, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Trisakti. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang laporan kerja praktik online saya yang bertopik metode pelaksanaan raft foundation pada bangunan tinggi atau high-rise building. Kita melihat banyak sekali bangunan tinggi yang ada di Indonesia. Contohnya itu seperti apartemen, hotel, dan lain-lain. Pada dasarnya, setiap bangunan tinggi itu harus mempunyai fondasi untuk menopang struktur bagian atasnya. Oleh karena itu, pemilihan fondasi ini harus direncanakan secara matang. Salah satu syarat dalam perencanaan fondasi yaitu adalah kondisi tanah. Permasalahan yang dapat kita temui pada kondisi tanah tersebut adalah daya dukung pada tanah yang rendah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka dipilihlah raft foundation. Karena raft foundation ini sangat cocok pada saat tanah sedang sampai dengan tanah keras dan lebih banyak kompresibel. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, dapat diambil tujuan pengamatan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis fondasi apa yang dipakai. Yang kedua, mengetahui metode pelaksanaan raft foundation pada bangunan tinggi atau high-rise building. Berdasarkan latar belakang dan tujuan tadi, bisa diambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, kenapa memilih raft foundation. Yang kedua, bagaimana metode pelaksanaan raft foundation. Fondasi merupakan struktur bagian paling bawah dari suatu konstruksi. Fondasi ini berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi ke dalam tanah. Fondasi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fondasi dangkal, yaitu jika kedalaman fondasi dari muka tanah dibagi dengan lebar fondasi kurang dari 2,5 sampai dengan 4. Fondasi dangkal ini dapat berupa fondasi telapak, fondasi menerus, dan juga fondasi rakit. Yang kedua, fondasi dalam, yaitu jika kedalaman fondasi dari muka tanah dibagi dengan lebar fondasi lebih dari 4. Yang merupakan fondasi dalam yaitu fondasi tiang pancang dan juga borpal. Dalam pemilihan fondasi ada beberapa syarat. Syarat pemilihan fondasi yaitu kondisi tanah, beban yang ditahan, biaya yang tersedia, dan pengaruh lain-lainnya. Raft foundation atau fondasi rakit adalah gabungan pijakan yang menutupi seluruh area di bawah suatu struktur dan menopang semua dinding dan kolom. Raft foundation mempunyai beberapa tipe, yaitu yang pertama, plat rata. Tipe ini digunakan untuk jarak kolom cukup kecil, ketebalan seragam, dan beban relatif ringan. Jenis ini cocok bila tanah tidak terlalu kompresibel. Yang kedua, plat rata yang ditebalkan di bawah kolom. Jika beban dari kolom yang dialami sangat besar, maka biasanya plat rata ini ditebalkan di bawah kolom. Penebalan ini berfungsi untuk mencegah gaya geser pada arah diagonal dan memelentur negatif akibat beban yang relatif besar. Yang ketiga, balok dan plat dua arah. Tipe balok dan plat dua arah ini tergolong ekonomis apabila jarak antar kolom itu cukup besar dan beban yang dipikul tidak seragam. Yang keempat, plat rata dengan kaki tiang. Fungsi tipe ini sama dengan fungsi plat rata yang ditebalkan di bawah kolom. Hanya saja penebalan plat ini berfungsi sebagai dasar pada kolom. Yang kelima, plat dengan dinding basement sebagai bagian dari pondasi rakit. Pada tipe ini, dinding basement berfungsi sebagai bagian dari pondasi rakit. Alasan saya memilih raft foundation adalah yang pertama, cocok digunakan saat tanah sedang sampai dengan tanah keras dan lebih banyak kompresibel.
Yang kedua, dapat menekan biaya dan waktu pembangunan sehingga menjadi lebih efisien dan ekonomis. Yang ketiga, dapat mereduksi penurunan tidak seragam pada tanah. Yang keempat, dapat dikombinasikan dengan fondasi lain seperti tiang panjang dan juga bor pile. Metode pelaksanaan craft foundation yang digunakan adalah dilakukannya pembagian zona kerja dan zona cor ke dalam beberapa zona dengan berbagai pertimbangan, yaitu yang pertama produktivitas tenaga kerja, kontrol tenaga kerja, kemampuan produksi, dan pengaruh terhadap volume setiap kali pengecoran. Yang kedua, ketersediaan material dan suplai beton. Yang ketiga, kapasitas produksi alat. Yang keempat, durasi pengecoran. Yang kelima, desain kekuatan struktur bangunan. Yang keenam, menyesuaikan dengan bentuk bangunan. Sekian pemaparan video 1 terkait laporan kerja praktik online saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.